Awalnya kegiatan ini diberi nama study tour ya. Study tour adalah sebuah kegiatan yang sangat menarik. Ya, meskipun namanya study tour, tapi fokus lebih beratnya pada studinya. Jadi Selama sekian semester, lo kuliah, duduk, terkesan pasif, lo hanya mendengar. Di sini benar-benar kita dituntut, dikondisikan untuk melakukan pembelajaran di lapangan, artinya di masyarakat. Juga sebagai manusia calon ilmuwan atau sudah ilmuwan yang mendapatkan cakrawala baru. Terutama tentang bagaimana meneliti, bagaimana mendekati berbagai gejala di masyarakat supaya mereka cukup peka dan mereka bisa menemukan masalah-masalah yang ada di sana untuk kemudian memikirkan bagaimana solusi-solusinya. bisa menggunakan apa yang udah kita dapetin untuk diterapkan di masyarakat dan akan menghasilkan sesuatu yang baik bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain. Itu yang ingin kami tumbuhkan. Mereka menikmati menjadi peneliti. Study tour ini banyak manfaatnya. Yang pertama, selain mahasiswa mendapat kesempatan untuk merasakan langsung bagaimana membuat penelitian, bagaimana merumuskan suatu pertanyaan-pertanyaan yang bisa dipahami oleh masyarakat, bagaimana berhubungan dengan orang-orang baru, bagaimana mahasiswa bisa belajar dari pengalaman membuat kesalahan, dari kebingungan-kebingungan yang terjadi di lapangan, bagaimana caranya mendekati, bagaimana membina hubungan yang hangat dan nyaman, juga bagaimana berkomunikasi dengan mereka, bagaimana membangun rapor, bagaimana mereka melaksanakan pencarian dan pengolahan data. gimana cara menerapkannya itu nggak semudah apa yang kita bayangkan, dan khususnya apa yang gue bayangkan. dan selain itu dari sisi kemahasiswaannya sendiri, kapan lagi bisa kumpul satu angkatan bareng semua? Mungkin berkaitan dengan interaksi mereka juga, karena perlu ada satu kegiatan di mana mereka melebur jadi satu. Namanya pergi bersama-sama satu angkatan, keceriaannya jangan sampai terlupakan, perlu ada. alasan untuk memilih tempat itu ada macam-macam biasanya. Kita pertama mungkin concernnya memang pada ada gejala apa yang menarik untuk diteliti di sana. Kali ini kami memilih tema tentang sesuatu yang berkaitan dengan pembelajaran psikologi lintas budaya. Tema kami itu adalah skema kognitif masyarakat tentang kebudayaan mereka. Nah, Tasikmalaya ini kita pilih karena tadinya tempat yang menjadi bagian dari Sumedang. Setelah Indonesia merdeka secara formal masuk jadi wilayah Tasikmalaya, itu ada semacam identitas yang ganda juga. Nah, itu juga gejala menarik soal identitas itu, mereka terpengaruh nggak dengan perbedaan itu. Nah, selain itu juga di Tasikmalaya Pemahaman masyarakat satu daerah tentang kebudayaan mereka yang kami percayai dari nenek moyangnya mereka sendiri, sebetulnya mereka sudah punya kearifan-kearifan untuk bisa hidup dengan selamat, sehat, tentram, dan damai, dan sejahtera, dan maju sebagai manusia. Apakah kearifan lokal itu masih dipergunakan atau masih tersimpan atau sudah mulai agak ditinggalkan? Itu kita ingin mencoba mendapatkan, sekaligus kita ingin menggelitik mereka kembali bahwa ini bisa loh, masih bisa dihidupkan dan dipakai lagi. di sebuah tempat yang gejala psikologisnya menarik dan itu sangat potensial untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam kalau kita teliti. Pertimbangan teknis juga jadi sangat penting, misalnya Mulai dari penginapan, air bersih, makanan berjalan dengan lancar, acara bisa sesuai dengan rundown, memfasilitasi, mengakomodasi semua kepentingan, semua keinginan dengan baik. Ketika kami berangkat untuk KKL, saya berpikir sepertinya menangani 240 orang nih mudah tampaknya ya. Di sana berhadapan dengan
gunung, padi, luas, ketemu dengan domba-domba itu. Kurang lebih tim teknis punya tugas agak lebih berat dalam hal Masalah pas di lapangan, kendala transportasi. Kami dari tim teknis memang sudah berupaya untuk menangani semaksimal mungkin dengan menyediakan 2 mobil, tapi ternyata dengan sebegitu luasnya cakupan wilayah, ternyata 2 mobil ini juga tidak bisa menangani. Yang satu harus ke sana, yang satu harus ke sana, sedangkan pesertanya 240 orang. Yang paling ketara sih keterbatasan SDM sih, dalam artian tim teknis kemarin cuman yang resmi tim teknis hanya 5, sisanya cabutan-cabutan. Selain itu keterbatasan mungkin seperti peralatan, alat komunikasi seperti HT dan kawan-kawannya. Terus kalau berhubungan dengan itu lagi keterbatasan dana mungkin, dalam artian dana yang dikucurkan itu ya pas-pasan lah ya, dipas-pasin aja. Memang kami memilih yang tidak belum terlalu jauh dari pusat karena memang keterbatasan dana. Untungnya mengakui dari awal-awal mempunyai dana minim, sehingga dari jauh hari juga tim teknis sudah bisa mencari solusi bagaimana nih mensiasati dana minim ini. Ya mau nggak mau juga fasilitas yang bisa kami sediakan, alat-alat yang bisa kami sediakan juga minim-minim. Total yang ikut serta itu 276 kalau nggak salah ya, kira-kira. Mahasiswanya 246, di briefing tentang materi penelitian yang akan dilakukan, lalu apa masalahnya, lalu bagaimana nanti teknik pengambilan data, bagaimana mengenali gejala dan sebagainya. Nah di lapangan mahasiswa itu yang nanti bergerak untuk meneliti gitu ya. Yang ada di benak saya waktu sebelum KKL itu, kayaknya bakalan susah banget nih, kayaknya bakalan ribet nih. Bosen, cuma wawancara, cuma gitu, nggak ada funnya sama sekali. Di bayangan gue nggak mikirin tugasnya sih, gue mikirin main-mainnya sama temen-temen gitu. Dilautin biasa aja. Pasti kamar mandinya repot, pasti bakalan Sunda, gila, gue gak ada Sunda-Sundanya gitu kan. barang bawaannya mesti banyak banget. Pertama kalinya bener-bener turun ke lapangan. Pasti ribet. Juga menurut saya itu malesin. Lepas aja, membuka diri aja. Kalau untuk persiapan khusus dan lain-lain sih nggak ada. Tidak berharap banyak karena yang saya tahu kita akan melakukan penelitian di sana. Kita tidak membebani mahasiswa dengan menuntut mereka harus melakukan penelitian secara menyeluruh, sehingga mahasiswa juga tidak terlalu jenuh. Juga ada daerah wisata yang cukup menarik, kita memilih Tasikmalaya karena pertimbangan-pertimbangan itu. Ternyata beda banget, soalnya pas KKL berlangsung tuh Manusia yang datang
Gerageng, nggak terlalu desa, itu yang pertama, nggak terlalu desa. Kita tidur di Wisma, walaupun di barak juga, cuma kamar mandi oke, makanan oke, semua oke. Gue cukup kaget, soalnya kita ngebaur, nyanyi-nyanyi bareng, terus kita nyari ngumpulin data bareng, semua bareng. Sampai akhirnya pulang, kita jadi ngerasa dekat, kita nggak ngerasain lagi 2005-2006. Cerita dari KKL itu senang ketemu penduduknya tuh ramah banget, kayak kemana-mana tuh disapa gitu, Neng balik ke mana, terus balik ke balai desa gitu, terus mampir dulu tuh, terus yang ditawarin makanan, minuman gitu ya, ramah banget ya, suatu hal yang jarang kita temuin di Jakarta. Kayaknya ada orang asing main diajak masuk aja ke rumah gitu kan susah ya nemunya gitu. Refreshing gitu loh, pergi ke Kampung Naga, belanja ke Sukapada, terus Raja Polah gitu, itu tuh seneng banget jadinya, karena abis capek-capek ngerjain tugas gitu, kita jadi seneng lagi, kita semangat buat ngerjain tugas. Terus deh gitu, hari Jumat itu juga ada pertunjukan dari warga, ada drama tari dari anak-anak gitu, judulnya Ujang Jeng Doraemon, itu tuh lucu banget, lucu ngeliatnya, terus kagum aja gitu kok anak-anak bisa pinter banget narinya, nyanyinya gitu. Kemarin sih study dan turnya ya berimbang sih, jadi ya malah agak-agak gimana ya, kalau untuk hari-hari pertama malah benar-benar study abis kan. Gue tidak bisa terlalu menikmati bagaimana alamnya di sana gitu misalnya, atau interaksi dengan penduduknya belum benar-benar kerasa gitu. Menurut gue lo tuh harus ikut, karena selain lo belajar meneliti secara langsung, lo tuh nggak bakal dapetin yang namanya ngobrol sama asdos, sama kakak kelas lo segitu menyenangkannya dan tanpa gap, dan kita semua di sana satu, kayak keluarga. Menurut gue bisa bilang keluarga, karena menurut gue erat banget, kayak siapapun senyum sama lo, siapapun hai sama lo, dan itu bener-bener yakin deh nggak bakal lo dapetin kalau nggak ikut itu aja. Jangan sampai nggak ikut study tour, soalnya nyesel kalau nggak ikut, karena akan dapat banyak pengalaman baru banget. Lucu banget, fun banget ya. Saya nyari spot tempat gitu di atas jembatan. Saya kan di Guranteng kan, terus di situ bisa ngerjain tugas sambil lihat pemandangan, itu benar-benar sangat indah sekali. Itu nggak bisa didapatkan di Jakarta gitu. Jadi bisa menikmati anginnya yang sejuk, lihat pemandangan sawah, terus sambil ngerjain tenang, santai, hening, itu enak banget menurut saya gitu. Dan saya bisa memastikan bahwa kalau mengenai wilayah, KKL akan cukup memuaskan bagi mata para peserta. Jadi ya, ayo, kenapa harus takut? Menyenangkan, nambah ilmu untuk ini paling penting sih. Kita kan psikologi kan, untuk deket sama orang tuh dari yang nggak kenal jadi deket, itu dapat banget di situ tuh. Tambah deket sama teman-teman satu angkatan sih. Tapi yang jelas, lo akan melihat sesuatu yang baru. Lo harus ikut. Study tour ini banyak manfaatnya. Yang pertama, selain mahasiswa mendapat kesempatan untuk merasakan langsung bagaimana membuat penelitian, Bagaimana merumuskan suatu pertanyaan-pertanyaan yang bisa dipahami oleh masyarakat. Bagaimana berhubungan dengan orang-orang baru, bagaimana mahasiswa bisa belajar dari pengalaman membuat kesalahan, dari kebingungan-kebingungan yang terjadi di lapangan. Bagaimana caranya mendekati,
bagaimana membina hubungan yang hangat dan nyaman, Juga bagaimana berkomunikasi dengan mereka, bagaimana membangun rapor. Bagaimana mereka melaksanakan pencarian dan pengolahan data. Gimana cara menerapkannya itu nggak semudah apa yang kita bayangkan, dan khususnya apa yang gue bayangkan. Dan selain itu, dari sisi kemahasiswaannya sendiri, kapan lagi bisa kumpul satu angkatan bareng semua? Mungkin berkaitan dengan interaksi mereka juga, karena perlu ada satu kegiatan di mana mereka melebur jadi satu. Namanya pergi bersama-sama satu angkatan, keceriaannya jangan sampai terlupakan, perlu ada. Alasan untuk memilih tempat itu ada macam-macam biasanya. Kita pertama mungkin concernnya memang pada ada gejala apa yang menarik untuk diteliti di sana. Kali ini kami memilih tema tentang sesuatu yang berkaitan dengan pembelajaran psikologi lintas budaya. Tema kami itu adalah skema kognitif masyarakat tentang kebudayaan mereka. Nah, Tasikmalaya ini kita pilih karena tadinya tempat yang menjadi bagian dari Sumedang. Setelah Indonesia merdeka, secara formal masuk jadi wilayah Tasikmalaya. Itu ada semacam identitas yang ganda juga. Nah, itu juga gejala menarik soal identitas itu, mereka terpengaruh nggak dengan perbedaan itu. Nah, selain itu juga di Tasikmalaya, Pemahaman masyarakat satu daerah tentang kebudayaan mereka yang kami percayai dari nenek moyangnya mereka sendiri, sebetulnya mereka sudah punya kearifan-kearifan untuk bisa hidup dengan selamat, sehat, tentram, dan damai, dan sejahtera, dan maju sebagai manusia. Apakah kearifan lokal itu masih dipergunakan atau masih tersimpan atau sudah mulai agak ditinggalkan? Itu kita ingin mencoba mendapatkan, sekaligus kita ingin menggelitik mereka kembali bahwa ini bisa loh, masih bisa dihidupkan dan dipakai lagi. di sebuah tempat yang gejala psikologisnya menarik dan itu sangat potensial untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam kalau kita teliti. Pertimbangan teknis juga jadi sangat penting, misalnya Mulai dari penginapan, air bersih, makanan, berjalan dengan lancar, acara bisa sesuai dengan rundown, memfasilitasi, mengakomodasi semua kepentingan, semua keinginan dengan baik. Ketika kami berangkat untuk KKL, saya berpikir sepertinya menangani 240 orang nih mudah tampaknya. Di sana berhadapan dengan gunung, padi, luas, ketemu dengan domba-domba itu. Kurang lebih tim teknis punya tugas agak berat, lebih berat dalam hal Masalah pas di lapangan, kendala transportasi. Kami dari tim teknis memang sudah berupaya untuk menangani semaksimal mungkin dengan menyediakan 2 mobil, tapi ternyata dengan sebegitu luasnya cakupan wilayah, ternyata 2 mobil ini juga tidak bisa menangani. Yang satu harus ke sana, yang satu harus ke sana, sedangkan pesertanya 240 orang. Yang paling ketara sih keterbatasan SDM sih, dalam artian tim teknis kemarin cuman yang resmi tim teknis hanya 5, sisanya cabutan-cabutan. Selain itu keterbatasan mungkin seperti peralatan, alat komunikasi seperti HT dan kawan-kawannya. Terus kalau berhubungan dengan itu lagi keterbatasan dana mungkin, dalam artian dana yang dikucurkan itu ya pas-pasan lah ya, dipas-pasin aja. Memang kami memilih yang tidak belum terlalu jauh dari pusat karena memang keterbatasan dana. Untungnya mengakui dari awal-awal mempunyai data minim, sehingga dari jauh hari juga tim teknis sudah bisa
mencari solusi bagaimana nih mensiasati dana minim ini. Ya mau nggak mau juga fasilitas yang bisa kami sediakan, alat-alat yang bisa kami sediakan juga minim-minim. Total yang ikut serta itu 276 kalau nggak salah ya, kira-kira. Mahasiswanya 246 di briefing tentang materi penelitian yang akan dilakukan, lalu apa masalahnya, lalu bagaimana nanti teknik pengambilan data, bagaimana mengenali gejala dan sebagainya. Nah di lapangan mahasiswa itu yang nanti bergerak untuk meneliti gitu ya. Yang ada di benak saya waktu sebelum KKL itu, Kayaknya bakalan susah banget nih, kayaknya bakalan ribet nih, bosen, cuma wawancara, cuma gitu nggak ada funnya sama sekali. Bayangan gue nggak mikirin tugasnya sih, gue mikirin main-mainnya sama temen-temen gitu. Dilautin biasa aja. Pasti kamar mandinya repot, Pasti bakalan Sunda, gila, gue nggak ada Sunda-Sundanya gitu kan. barang bawaannya mesti banyak banget. Pertama kalinya benar-benar turun ke lapangan. Pasti ribet. Juga menurut saya itu malesin. Lepas aja, membuka diri aja. Kalau untuk persiapan khusus dan lain-lain sih nggak ada. Tidak berharap banyak, karena yang saya tahu kita akan melakukan penelitian di sana. Kita tidak membebani mahasiswa dengan menuntut mereka harus melakukan penelitian secara menyeluruh, sehingga mahasiswa juga tidak terlalu jenuh. Juga ada daerah wisata yang cukup menarik, kita memilih Tasikmalaya karena pertimbangan-pertimbangan itu. Ternyata beda banget, soalnya pas KKL berlangsung tuh Gerageng, nggak terlalu desa, itu yang pertama, nggak terlalu desa. Kita tidur di Wisma, walaupun di barak juga, cuma kamar mandi oke, makanan oke, semua oke. Gue cukup kaget, soalnya kita ngebaur, nyanyi-nyanyi bareng, terus kita nyari ngumpulin data bareng, semua bareng. Sampai akhirnya pulang, kita jadi ngerasa dekat, kita nggak ngerasain lagi 2005-2006. Yang saya dari KKL itu senang ketemu penduduknya tuh ramah banget, kayak kemana-mana tuh disapa gitu, Neng badai ke mana, terus badai ke balai desa gitu, terus mampir dulu lah tuh, terus yang ditawarin makanan, minuman gitu ya, ramah banget ya, suatu hal yang jarang kita temuin di Jakarta. Kayaknya ada orang asing main diajak masuk aja ke rumah gitu kan susah ya nemunya gitu. Refreshing gitu loh, pergi ke Kampung Naga, belanja ke Sukapada, terus Raja Polah gitu, itu tuh seneng banget jadinya, karena abis capek-capek ngerjain tugas gitu, kita jadi seneng lagi, terus semangat buat ngerjain tugas. Terus kayak gitu, hari Jumat itu juga ada pertunjukan dari warga, ada drama tari dari anak-anak gitu, judulnya Ujang Jeng Doraemon. Itu tuh lucu banget, lucu ngeliatnya, terus kagum aja gitu kok anak-anak bisa pinter banget narinya, nyanyinya gitu. Kemarin sih study dan turnya ya berimbang sih. Emang jadi ya
Malah agak-agak gimana ya, kalau untuk hari-hari pertama malah benar-benar study abis kan. Gue tidak bisa terlalu menikmati bagaimana alamnya di sana gitu misalnya, atau interaksi dengan penduduknya belum benar-benar kerasa gitu. Menurut gue lo tuh harus ikut, karena selain lo belajar meneliti secara langsung, lo tuh nggak bakal dapetin yang namanya ngobrol sama asdos, sama kakak kelas lo segitu menyenangkannya dan tanpa gap, dan kita semua di sana satu, kayak keluarga. Menurut gue bisa bilang keluarga, karena menurut gue erat banget, kayak siapapun senyum sama lo, siapapun hai sama lo, dan itu bener-bener yakin deh nggak bakal lo dapetin kalau nggak ikut itu aja. Jangan sampai nggak ikut study tour, soalnya nyesel kalau nggak ikut, karena akan dapat banyak pengalaman baru banget. Lucu banget, fun banget ya. Saya nyari spot tempat gitu di atas jembatan. Saya kan di Guranteng kan, terus di situ bisa ngerjain tugas sambil lihat pemandangan. Itu benar-benar sangat indah sekali. Itu nggak bisa didapatkan di Jakarta gitu. Jadi bisa menikmati anginnya yang sejuk, lihat pemandangan sawah, terus sambil ngerjain tenang, santai, hening, itu enak banget menurut saya gitu. Dan saya bisa memastikan bahwa kalau mengenai wilayah, KKL akan cukup memuaskan bagi mata para peserta. Jadi ya, ayo, kenapa harus takut? Menyenangkan, nambah ilmu untuk ini paling penting sih. Kita kan psikologi kan, untuk deket sama orang tuh dari yang nggak kenal jadi deket, itu dapat banget di situ tuh. Tambah deket sama teman-teman satu angkatan sih. Tapi yang jelas, lo akan melihat sesuatu yang baru. Lo harus ikut.